Nah, kita lanjut. Yang ketiga, itu adalah elastis silang, karena barang substitusi kemarin sudah saya jelaskan juga berpengaruh terhadap permintaan barang substitusinya. Misalnya di sini jumlah barang X dan dengan jumlah barang Y, kita mengukur elastisitasnya, apakah barang X ini berpengaruh terhadap barang Y atau apakah barang X ini merupakan barang substitusi. Ini bisa kita hitung melihat dalam dalam elastisitas, ya. Nah, misalnya di sini kopi ini kita konotasikan dengan Y, ya. Nah, kemudian teh itu adalah dengan X. Harga sebelumnya untuk barang Y itu adalah 40, sesudahnya 60. Kemudian barang X atau teh ini tadinya 20, ya. Jadi 20. Nah, pada kopi ini pada saat harga 40 permintaannya 50. Nah, pada saat harga naik menjadi 60, permintaannya turun menjadi 30 unit. Begitu membacanya. Nah, sekarang teh sebelumnya kan harganya 20, dengan harga 20 rupiah ini permintaannya 40 unit. Begitu, tapi harga teh ini tetap. Nah, tapi ternyata unitnya naik. Nah, sebabnya apa? Sebabnya harga kopi naik. Jadi harga kopi naik dari 40 menjadi 60. Nah, permintaannya turun dari 50 ke 30. Nah, ini mengakibatkan teh naik. Ya, dari 40 menjadi 50. Tapi naiknya ini hanya 10. Naiknya hanya 10 unit. Yang 10 unitnya mungkin dia milih yang lain. Milih sirup lah, milih susu lah, teh susu lah, dan lain sebagainya. Padahal si kopi ini turunnya 20 unit, tapi teh naiknya cuma 10 unit. Nah, sekarang elastisitasnya bagaimana? Apakah ini kopi dengan teh ini akan bersubstitusi kah atau hanya berupa komplementer? Nah, sini nih rumusnya seperti ini, silang ini. Data quantity X, lihat X-nya. Kuantitinya mana? 40. 40 ke 50 ini perubahannya berapa? 10. Nah, bagi kuantiti X yang kita ambil itu adalah yang sebelumnya, 40. Harga barang Y, lihat harga barang Y, 40. Nah, sekarang perubahan barang Y-nya 40 menjadi 60, itu adalah 20. Nah, kita jalankan, kita menghasilkan 0,5. Nah, karena 0,5 ini adalah positif, maka kopi dengan teh itu artinya saling mengganti. Nah, lain halnya misalnya negatif. Kalau negatif itu berarti komplementer. Jadi artinya karena ini adalah positif, 0,5 itu adalah sifatnya inelastis. Nah, tapi saling bersubstitusi. Nah, demikian juga dengan limun tadi, dengan limun dengan teh. Nah, limun dengan teh ini apakah bersubstitusi apa? Nah, cara menghitungnya sama, ya. Cara menghitungnya sama seperti ini. Nah, data quantity X dibagi X kali VJ bagi dengan harga barang Z. Nah, itu seperti itu. Jadi data quantity X-nya dari dengan harga 20, 40, tapi turun dia. Nah, makanya minus kan, minus 5. Karena quantity X itu adalah dari 40 menjadi 35, minus dia. Dibagi quantity X-nya yang 40. Kemudian limun harga limun kan yang pertama itu adalah 10. Nah, 10. Ya, kemudian perubahan limun itu dari 10 menjadi 20 itu adalah 10. Nah, kita jalankan. Nah, berarti nilainya itu adalah negatif, min 0,125. Kalau min 0,125 itu sifatnya inelastis, tapi kedua barang ini hanya merupakan barang pelengkap, ya, barang komplementer. Artinya kalau tanpa limun dengan teh itu hanya barang komplementer. Terkecuali barang lain tidak ada, baru kita minum limun misalnya. Lain dengan kopi dengan teh.
Nah, itu mereka bersubstitusi. Nah, seperti itu kalau kita melihat ya untuk elastisitas. Oke, ya kuliah kita untuk hari ini untuk elastisitas dulu ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan mungkin dengan materi yang lain. Wassalam.